Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer yaitu 5.1.8 configure number standard IP versi 4 ACL. Oke, jadi di sini sudah ada addressing table-nya yang sudah lengkap, terus ada topologinya, dan di sini ada tujuannya atau object test-nya, yaitu part 1 plan a ACL implementation, yaitu kita akan merencanakan implementasi ACL. Part 2 configure, apply and verify a standard ACL, yaitu konfigurasi, terapkan dan verifikasi ACL standar. Nah, di sini ada background atau skenario-nya, yaitu daftar kontrol akses standar atau yang disebut ACL adalah skrip konfigurasi router yang mengontrol apakah router mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumber. Jadi, aktivitas ini berfokus pada pendefinisian kriteria penyaringan, mengkonfigurasi ACL standar, menerapkan ACL ke interface router, serta memverifikasi dan menguji implementasi ACL. Nah, router ini sudah dikonfigurasi termasuk alamat IP dan protokol routing interior gateway protokol atau yang disebut EIGRP routing. Oke, jadi untuk yang kita ke instruksinya pada part 1 yaitu plan and ACL implementation. Untuk step yang pertama yaitu kita akan investigate the current network configuration, yaitu kita akan selidiki konfigurasi jaringan saat ini. Jadi sebelum menerapkan ACL apapun ke jaringan, penting untuk memastikan verifikasi bahwa jaringan memiliki konektivitas penuh dengan memilih PC dan melakukan ping ke perangkat lain di jaringan. Kita harus dapat melakukan ping ke setiap perangkat dengan sukses. Oke, di sini saya akan melakukan ping menggunakan ini ya. Ini agar lebih cepat, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Apakah sudah bisa? Violet, kita coba lagi PC 1 ke PC 2. Oke, sudah sukses di sini ya. Lalu untuk PC 1 ke PC 3, apakah sudah bisa? Dia Violet dulu. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. Oke, udah sukses. Terus kita akan coba dari PC 3 ke PC 1, sukses. PC 3 ke PC 2. Oke, sudah sukses. Baik, jadi di sini sudah kita menguji konfigurasi jaringan. Lalu selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu evaluate to network policies and plan ACL implementation, yaitu kita akan evaluasi dua kebijakan jaringan dan rencanakan implementasi ACL. Nah, yang A ini kita akan kebijakan jaringan berikut, yaitu diimplementasikan pada R2, yaitu dengan networknya ini dia ya, 192.168.1.11.0/24. Lalu dia tidak diizinkan mengakses web server pada jaringan, yaitu pada jaringan ini tidak diizinkan not allowed access ya. Kemudian semua akses lainnya diizinkan. Oke. Untuk membatasi akses dari jaringan 192.11.0/24 ke web server di IP ini, jadi tanpa mengganggu lalu lintas lainnya, ACL harus dibuat di R2. Jadi daftar akses harus ditempatkan pada interface keluar ke web server. Aturan kedua harus dibuat di R2 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Lalu yang di sini yang B ini untuk di R3 ya, seperti ini ketentuannya, yaitu di R3 ini jaringan 192.168.10.0/24 tidak diizinkan berkomunikasi dengan jaringan 192.168 ini .0/24, jadi dia tidak diizinkan. Lalu
Kalau semua akses lainnya diizinkan, jadi hanya ini saja ya. Kemudian di yang ke ini B ini untuk membatasi akses dari jaringan. Oke. Jadi di sini nih kita mengevaluasi dua kebijakannya saja. Nah, kemudian kita akan ke part 2 untuk mengkonfigurasi, apply, dan verifikasi standar ACL-nya, yaitu pada step yang pertama, konfigurasi dan apply a number standard ACL on R2. Jadi kita di R2 ini kita akan membuat ACL menggunakan nomor 1 di router 2 dengan pernyataan yang menolak akses ke jaringan ini dari jaringan 11.0 ini ya. Oke, jadi perintahnya yaitu seperti yang ada pada instruksinya. Kita ke R2 terlebih dahulu. Nah, di R2 ini kita hidupkan terlebih dahulu enable, masuk ke configure terminal, lalu perintahnya access list yaitu 1 Deni 192.192.168.11.0 terus 0 0.0.0.255. Oke, seperti ini. Enter. Akses list 1 Deni. Selanjutnya, secara default, daftar akses menolak semua lalu lintas yang tidak cocok dengan aturan apapun. Untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya, konfigurasikan yang B ini, yaitu akses list 1 permit any, yaitu kita akses list 1 permit any. Kalau tadi Deni, sekarang any. Oke, sudah. Selanjutnya yang C, yaitu sebelum menerapkan daftar akses ke interface untuk memfilter lalu lintas, sebaiknya tinjau isi daftar akses untuk memverifikasi bahwa daftar tersebut akan memfilter lalu lintas seperti yang diharapkan, yaitu jadi kita akan melihat dulu, yaitu menggunakan perintah show access list and show access list. Nah, di sini dapat kita lihat yang tadi kita masukkan Deni-nya, yaitu ini ya. Terus 20 permit any. Oke, selanjutnya yang D, agar ACL benar-benar memfilter lalu lintas, ia harus diterapkan pada beberapa operasi router. Terapkan ACL dengan menempatkannya untuk lalu lintas keluar pada interface Gigabit Ethernet 0/0. Terus dengan catatan di sini, yaitu dalam jaringan operasional yang sebenarnya bukan praktik yang baik untuk menerapkan daftar akses yang belum diuji ke interface aktif gitu ya. Jadi kita ke R2 ini, kita masukkan perintah configure terminal lagi ya, lalu configure terminal, lalu masukkan perintah yaitu interface Gigabit Ethernet 0/0. Enter, lalu masukkan perintah IP access group 1 out. Oke, jadi di sini complexionnya sudah bertambah ya, menjadi 50%. Selanjutnya kita ke step yang 2, yaitu configure and apply a number standard ACL di R3. Oke, jadi kita ke R3. Nah, di R3 ini kita akan buat ACL menggunakan nomor 1 nomor 1 pada R3 dengan pernyataan yang menolak akses ke jaringan.
Jadi di sini kan ada IP 192 ya. 192.168.30.0/24 dari jaringan PC 1. Jadi kita akses list. Ini enable terlebih dahulu, masuk ke configure terminal, lalu akses list 1 Denny yaitu masukkan IP ini 192.168.10.0.0.0.0.255. Bentar. Kemudian secara default ACL ini akan menolak semua lalu lintas yang tidak cocok dengan aturan apapun. Untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya, kita buat aturan yang kedua untuk ACL, yaitu dengan perintah access list 1 permit any untuk mengizinkannya any. Lalu kita verifikasi bahwa daftar akses dikonfigurasi sudah benar, yaitu dengan perintah show access list. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya apply the ACL ini, yang D ini kita terapkan ACL dengan menempatkannya untuk lalu lintas keluar pada interface Gigabit Ethernet 0/0, yaitu dengan perintah masuk ke config T lagi, masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0, lalu masukkan perintah IP access group 1 out. Bentar. Dah, di sini sudah 100% ya. Lalu selanjutnya kita akan memverifikasi ACL-nya, konfigurasi dan fungsionalitas ACL. Kita masukkan show run atau show IP interface Gigabit Ethernet pada penempatan ACL dengan 2 ACL yang diterapkan, lalu lintas dibatasi sesuai kebijakan yang dirinci pada bagian 1. Lalu kita akan mencoba ping ya. Ping dari 192.168.10.10 ini harusnya sukses. Ini berapa? Kita akan coba dari berapa ini? 10.10 itu berapa? 10.10 192.168.10.10. Nah, dari PC 1 kita akan coba dari PC 1 ke 192.168.11.10. Nah, dari PC 1 ke PC 2 ini seharusnya sukses ya. Oke, kita delete terlebih dahulu. Ping dari PC 1 ke PC 2 sukses. Lalu kita akan ping dari PC 1 ke PC 20 bentar, di mana ini? 20252 ini switch sepertinya. Switch 20254 itu sukses. Web server dari PC 1 ke web server. Violet, kita coba lagi dari PC 1 ke web server. Oke, sudah sukses ya. Lalu selanjutnya dari PC ini 11.10 itu PC 2 ke web server, seharusnya file. Oke, kita coba dari PC 2 ke web server file. Kita coba lagi apakah dia sukses. PC 2 ke web server. Nah, ini file ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi dari PC 2 ke web server itu tidak bisa ya. Nah, ini file. Nah, ini dia. Terus dari PC 1 ke PC 30.10 ke PC 3 ini harusnya PC 1 ke PC 3
Oke, file. Kita coba lagi PC1 ke PC3. File. Lalu selanjutnya 11.10 itu dari PC2 ke PC3. PC2 ke PC3. Itu sukses. Oke. Lalu dari PC 10 dari PC3 ke server, apakah sukses? Sukses. Oke, sudah sesuai. Lalu di sini kita akan masukkan perintah show access list di router 2 dan router 3. Kita lihat bagaimana hasilnya. And show show access list. Nah, oke, hasilnya ini ada 3 match S, 3. Terus kalau 20 ini 8 match S. Kalau di R3 N show access list 2 match ya. Nah, jadi di sini kita melihat output yang menunjukkan bahwa jumlah paket yang cocok dengan setiap baris daftar akses. Jadi jumlah kecocokan yang ditampilkan untuk router kita mungkin berbeda dengan instruksinya karena jumlah ping yang dikirim dan diterima itu berbeda. Oke, jadi ini sudah berhasil. Untuk pingnya juga sudah sesuai dengan apa yang implementasikan pada instruksinya. Jadi di sini juga sudah 100% dan cek resultnya sudah tercentang semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk lab pada 5.1.8 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.